saya Hana Maisita Saskia dari Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman. Di sini saya akan menyampaikan orasi tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Halo semuanya, kenaikan yang baru-baru ini terjadi dalam uang kuliah tunggal perguruan tinggi telah memicu debat dan kontroversi yang luas. Saat lembaga-lembaga pendidikan tinggi bergumul dengan tantangan keuangan dan tuntutan yang semakin meningkat untuk pendidikan berkualitas, keputusan untuk menaikkan uang kuliah tunggal telah menjadi titik fokus diskusi. Dengan biaya kuliah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, banyak mahasiswa terpaksa mengambil utang yang besar atau mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai pendidikan mereka. Tekanan keuangan ini tidak hanya mempengaruhi kinerja akademis mahasiswa, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial ekonomi dengan membatasi akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok yang kurang beruntung. Akibatnya, kenaikan uang kuliah tunggal mengancam untuk membatasi keberagaman di perguruan tinggi dengan secara tidak proporsional mempengaruhi mahasiswa berpendapatan rendah dan minoritas. Hal ini memperpanjang hambatan sistemik terhadap pencapaian pendidikan dan mengurangi kekayaan intelektual yang berasal dari keberagaman mahasiswa. Kenaikan biaya UKT di universitas dan perguruan tinggi seringkali menjadi beban berat bagi keluarga, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Dampak dari tingginya biaya pendidikan ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau keluarga, tetapi juga implikasi yang luas terhadap kesetaraan akses pendidikan di Indonesia. Halo semuanya yang berbahagia. UKT yang tinggi dapat memperburuk ketidaksetaraan pendidikan yang ada di Indonesia, di mana beberapa kelompok seperti yang berasal dari keluarga yang lebih kaya atau tinggal di daerah tertentu lebih mampu mengakses pendidikan tinggi daripada yang lain atau tergolong ekonomi ke bawah. UKT yang tinggi juga dapat mempengaruhi keterlibatan mahasiswa muda dalam kegiatan ekstrakurikuler dan atau kegiatan-kegiatan lainnya, karena mereka mungkin tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Yang tinggi juga dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mahasiswa muda, karena mereka mungkin merasa stres, kecemasan, dan kewalahan oleh beban keuangan dan akademik mereka. UKT yang tinggi juga dapat mengurangi keterampilan mahasiswa dalam mengelola uang dan membuat keputusan keuangan dengan bijaksana, karena mereka mungkin tidak memiliki akses ke sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mengelola uang mereka dengan efektif. Secara keseluruhan, implikasi ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan multifaset yang memerlukan penelitian dan analisis lebih lanjut untuk sepenuhnya memahami dampaknya pada akses pendidikan tinggi dan pada kehidupan mahasiswa muda secara keseluruhan. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat penting bagi pembangunan bangsa, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara ke pendidikan tinggi. Kita tidak hanya membantu mereka meraih mimpi, tetapi juga membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan Indonesia. Kesetaraan dalam akses pendidikan akan membawa kita pada masyarakat yang lebih adil, berdaya saing tinggi, dan sejahtera. Cukup sekian orasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.